Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati Subkoordinator Bagian Kepegawaian, dan juga yang kami hormati Asesor BKD di Politeknik Negeri Malang, dan juga seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada undangan kami pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangkaian acara paparan sosialisasi kewajiban khusus pada PUBKD tahun 2021. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, marilah kita tunjukkan kepala sejenak agar acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, akan terlebih dahulu saya bacakan susunan acara yang diawali dengan pembukaan dan juga doa, kemudian sambutan dari Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Malang, kemudian paparan terkait sosialisasi kewajiban khusus pada PUBKD 2021, dan kemudian tanya jawab terkait pengisian BKD. Bapak dan Ibu, segera saja kita ikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan dari Pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Malang, Ibu Dr. Anda Kurnia Eka Sari AK MMCA. Pada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga pagi hari ini kita masih dilimpahi kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini di Gedung Teknik Sipil lantai 9 untuk kegiatan sosialisasi BKD. Sedianya kegiatan ini akan dimulai pukul 9, namun karena mungkin banyak yang masih berkegiatan, jadi ada beberapa yang request untuk menyusul. Namun karena waktu terus berjalan dan kita juga banyak kegiatan, untuk itu kegiatan sosialisasi BKD ini akan segera dilaksanakan. Sesuai dengan surat dari pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi nomor 5417E4DT0401 tahun 2022 tentang kewajiban khusus dosen pada untuk PO BKD, pelaksanaan operasional BKD, maka beberapa waktu yang lalu kami sudah meminta Bapak Ibu untuk mengumpulkan BKD. Nah, untuk supaya kita semua jelas, maka pada pagi hari ini dilakukan sosialisasi sehingga apa-apa yang masih sifatnya buram atau masih dalam kegelapan bisa diterangkan seperti itu sehingga hal-hal yang terkait dengan BKD ke depan itu bisa diselesaikan dan memuaskan semua pihak seperti itu, karena di sini ada bukan ancaman ya, tetapi semacam pemberitahuan apabila kriteria daripada yang dipersyaratkan itu tidak dipenuhi, maka ada kemungkinan nanti ada penghentian tunjangan bagi dosen dengan status yang TM. TM itu berarti tidak memenuhi ya. Dengan demikian sosialisasi ini diharapkan memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua, dan kami berharap bahwa dengan sosialisasi ini semua dosen bisa BKD-nya bisa M ya, memenuhi ya. Yang tidak memenuhi kami beri kesempatan untuk segera menyelesaikan. Kami beri waktu mungkin sampai 1 minggu ke depan begitu ya untuk menyelesaikan. Mohon diinfokan kepada rekan-rekan dosen lainnya di masing-masing jurusan yang BKD-nya belum memenuhi, kami beri kesempatan untuk menambahkan poin-poin yang mungkin sudah punya tapi belum sempat dimasukkan di BKD sehingga
bisa memenuhi. Harapan kami semuanya bisa memenuhi, tidak ada yang tertulis di situ tidak memenuhi. Demikian Bapak Ibu, mungkin setelah ini saya juga mohon izin untuk berpindah ke depan karena ada tamu dari Pangka Cini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi PKD ini dinyatakan dibuka dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dan yang kita lakukan semua di sini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu, berikutnya kita lanjutkan dengan paparan terkait sosialisasi kewajiban khusus pada PO-BKD 2021 yang kali ini akan disampaikan oleh asesor kita Bapak Dr. Lutfi Jayanto MBA, kemudian juga Bapak Dr. Eng Cahya Rahmat STMkom dan juga Bapak Dr. Eko Yudianto STMT. Pada Bapak-Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat khususnya kepada Wakil Direktur, kemudian juga 1, 2, 3, dan 4, walaupun saat ini nggak hadir semua. Itu tadi barusan hadir. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi, yang terhormat khususnya kepada Wakil Direktur 1, 2, 3, dan 4, kemudian khususnya kepada para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Ketua Program Studi, kemudian juga Koordinator daripada Akademi Komunitas, kemudian juga dari PSDKU ada di Kediri, Pak Dandung, kemudian juga Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan dan juga khususnya para asesor daripada BKD dan juga khususnya kepada kepegawaian dari Pak Huda, ada Pak Erik, Pak Mbak Ayu dan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin ya, yaitu khususnya terkait dengan penyampaian ini karena sebetulnya kan banyak asesor di sini gitu kan ya. Jadi saya hanya bagian membacakan aja gitu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah ahli semuanya ada di sini sehingga kita sharing aja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kebetulan saat ini saya sama Pak Sahya dan Pak Eko dan
yang paling utama ini Pak Huda sebetulnya nanti. Dan kalau operasional, lah ini ada Mbak Ayu itu ya, BKD-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan ini seperti yang tadi disampaikan khususnya oleh Wakil Direktur 1, Ibu Dr. Kurnia Ekasari, bahwa pada dasarnya dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh dari Dirjen Dikti, dan pada waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti juga beberapa sosialisasi tentang kewajiban khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat kok seperti gitu ya. Dan mudah-mudahan bukan ancaman yang jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah tentu saja kalau kita melihat dari apa yang dipaparkan, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil hikmahnya saja ya. Nah tentunya di dalam kesempatan ini, di dalam sosialisasi ini memang saya sangat mendapat sekali dan bagus sekali. Paling enggak kita supaya nanti mengetahui semua apa sih sebenarnya kendala yang kita jumpai saat ini, dan juga nanti ada usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan nanti akan direkap oleh Pak Huda, gitu Pak Huda ya. Nanti kalau ada usulan dan seterusnya yang nantinya bisa disampaikan khususnya kepada pimpinan, dan juga karena di sini juga ada beberapa senat, dan juga oh ya maaf ada guru besar juga. Mohon maaf Pak Prof. Sarosa, nggak tahu Pak Prof. Samsul ada nggak? Iya, maksudnya beliau itu lebih ahli daripada kita ini ya, karena beliau yang paling tinggi ya, guru besar ya. Mohon izin Pak Prof. Sarosa ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan ini juga yang terhormat khususnya dari perwakilan masing-masing dari kepegawaian di jurusan ya, ini kan juga ada Pak Supri juga di sana gitu ya. Nah ini sangat penting, ini semua lengkap gitu, bagus sekali. Dan harapan kami Bapak Ibu sekalian dengan adanya kita melakukan sosialisasi sekaligus koordinasi dan juga minta masukan, sehingga nanti ini hasilnya akan kami sampaikan kepada pimpinan, sehingga nanti harapan kami semua jangan sampai di Politeknik Negeri Malang ada dari dosen yang tunjangan serdosnya dihentikan sementara gitu ya. Harapan kita kan gitu semua Bapak Ibu sekalian ya. Nah sehingga inilah perlunya kita sama-sama bagaimana mengetahui tentang apa sih kewajiban khusus yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, cuma kita lebih memperjelas gitu aja Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya kita mengetahui kewajiban khusus yang memang harus dilaporkan, dan untungnya 3 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Seandainya itu tiap semester ini akan repotnya. Memang dilaporkan setiap semester, tapi berlakunya 3 tahun gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang paling penting. Kemudian ada hal yang lain yang perlu juga kita kaji bersama, karena tidak hanya kewajiban khusus, tetapi juga terkait dengan LKD-nya Bapak Ibu ya, laporan kinerja dosen. Itu juga tetap, karena walaupun misalnya kewajiban khususnya memenuhi, tetapi LKD-nya enggak ya sama juga. Nah, tidak memenuhi juga. Nah, oleh sebab itu dua-duanya yang nanti akan kita lihat bersama, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita perhatikan di dalam sosialisasi kewajiban khusus terkait dengan penegakan dosen, mungkin next Pak ya. Jadi ada sedikit perubahan dari PUBKD yang sebelumnya dengan yang baru Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja dengan adanya perubahan ini, apalagi dengan adanya yang baru lagi, yaitu yang terkait dengan khususnya jurnal itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu di PUBKD yang khususnya tahun 2021 itu belum dijabarkan tentang jurnalnya gitu kan ya. Tetapi yang 2022 yang saat ini yang kemarin disosialisasikan oleh pihak Dikti, ini sudah diperjelas lagi khususnya terkait dengan jurnal yang nasionalnya itu yang bagaimana gitu kan ya. Jadi tidak hanya pokoknya jurnal nasional gitu aja nggak bisa, tetapi ini lebih diperjelas lagi. Itu yang terbaru Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi di PUBKD yang 2021 itu belum ada, masih umum, hanya jurnal nasional aja. Itu yang nanti juga akan kita bahas bersama. Nah kemudian yang jadi pertanyaan sering bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan apa sih kewajiban dosen itu. Nah kali kita dengar Bapak Ibu sekalian juga kita semua, yang penting kan ngajar gitu kan ya. Kan kita banyak ngajarnya ya. Kita tahu di Politeknik Negeri Malang ini kan ngajarnya banyak-banyak sekali ya. Ada yang sampai 30 jam, 28 dan seterusnya, ini banyak sekali. Nah terus kalau kita hanya semacam ini kita lakukan semua, bagaimana dengan yang lain? Nah ini ada 2 hal yang memang kita petik khususnya Bapak Ibu sekalian, antara kewajiban dan tuntutan gitu ya, dan aturan. Nah, untuk yang terkait dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kalau yang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kan kita nggak bisa apa-apa ya. Kita protes pun mau protes ke siapa kan nggak bisa gitu ya. Ya akhirnya terpaksa kita harus mengikuti gitu kan ya.
Nah itu yang jadi kendala, sehingga mengapa tadi disampaikan oleh Bu Sari selaku Wakil Direktur 1, ya kita mencoba bagaimana upaya kita khususnya supaya Bapak Ibu sekalian jangan sampai ada yang sampai nanti dihentikan sementara tunjangan serdosnya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini harapan kami semua, sehingga kita perlu kerjasama Bapak Ibu sekalian, dan tujuan nanti supaya kita tidak ada salah persepsi juga. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya keluarnya kewajiban dosen ini, tentu saja akhirnya ada suatu pertanyaan. Memang ada yang tanda petik yang ngomongnya nggak enak juga gitu ya. Wah ini pemerintah kok tambah mempersulit aja gitu kan ya. Dosen itu sudah banyak dan seterusnya, tugasnya banyak macam-macam ya. Nah tetapi kalau kita lihat positive thinking aja ya Bapak ya. Kalau saya pribadi saya melihatnya positive thinking aja. Mungkin dengan ini kita diingatkan supaya apa? Kita bisa melakukan lebih banyak khususnya terkait dengan tridharma kita. Dalam arti apa? Akhirnya kita supaya cepat Bapak Ibu naik pangkatnya lebih cepat gitu ya. Supaya tunjangan juga cepat naik gitu kan. Harapannya kalau positif thinking kan gitu ya. Dan juga otomatis secara positif yang lain supaya apa? Dokumentasi kita juga, kearsipan kita lebih bagus gitu ya. Karena terus terang saat ini kalau tidak ada ini kan kita mungkin hanya lebih condong ngajarnya gitu Bapak Ibu sekalian. Dan nantinya dengan adanya kebijakan yang baru ini perlu dukungan dari khususnya institusi maupun kerjasama dari kita semua, khususnya di AIDRA, di jurusan maupun di Prodi maupun di P2M khususnya. Ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Karena beberapa perguruan tinggi juga melakukan beberapa kebijakan supaya apa? Supaya dosen-dosennya tidak ada yang kena tadi Bapak Ibu ya, kena tanda petik dihentikan sementaranya itu. Nah sehingga nanti mohon kalau nanti ada usulan itu ya kita nanti akan dicatat oleh Pak Uda ya. Oke, baik. Menginjak pada kewajiban dosen, yaitu merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12/E KPT 2021 tanggal 18 Januari tahun 2021. Nah itu menunjukkan khususnya tentang pedoman operasional beban kerja dosen tahun 2021. Artinya apa? Di sini adalah Bapak Ibu sekalian, untuk pengisian secara teknis, ini menggunakan pedoman ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti terkait apa saja sih, misalnya contohnya pendidikan itu apa saja sih, kemudian itu ya. Kemudian penelitian itu apa saja komponennya, pengabdian apa saja, kemudian penunjang apa saja. Juga di sini diatur yaitu bagaimana untuk dosen biasa gitu kan ya. Dan juga bagaimana dosen yang ada tugas tambahan, termasuk dosen yang misalnya di sini masih CPNS gitu ya. Atau yang tidak tetap. Nah itu diatur semua di situ. Termasuk di dalamnya adalah jumlah SKS-nya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi komponen apa saja yang bisa kita masukkan. Nah itu diatur di pedoman operasional beban kerja dosen. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam khususnya sosialisasi yang dilakukan 2 kali sebetulnya adalah di ujung pandang di Bali kemarin oleh dari Dikti Bapak Ibu ya. Yang mana di sini nanti yang baru lagi yang keluar itu adalah yang dimasukkan MBKM yang kemarin itu yang disampaikan Bapak Ibu ya. Karena MBKM kalau yang di sini belum sepenuhnya masuk sehingga nanti akan ada tambahan tentang MBKM termasuk penjabaran khususnya terkait dengan yang jurnal tadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang berikutnya adalah merujuk surat edaran nomor 1785 E4 KK.00 tahun 2002 tanggal 29 Mei tahun 2022 tentang ini yang tadi Bapak Ibu, pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PU BKD 2021. Nah, jadi yang dikaitkan khususnya dengan tadi tunjangan macam-macam tadi Bapak Ibu ya ini. Jadi mengikuti dari surat edaran ini Bapak Ibu sekalian tentang kewajiban khusus. Next Pak. Oke, baik sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita lakukan setiap akhir semester atau yang kita lakukan nanti pada ini ya, tahap berikutnya. Kalau kemarin kan Bapak Ibu sudah ya tadi cuma diberi kesempatan untuk memperpanjang yang belum memenuhi. Tapi saya lihat kok banyak yang memenuhi karena Bapak Ibu kan hebat-hebat semua gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemungkinan kalau nanti sudah diberlakukan benar-benar terkait dengan tadi ya apakah tunjangan kita diteruskan atau tadi dihentikan sementara, maka kemungkinan ini kalau saya dengar-dengar, maka tiap semester harus melaporkan. Kalau sementara ini kan biasanya kan hanya 1 tahun Bapak Ibu ya. Dan itu pun kalau dulu ya 1 tahun hanya pokoknya yang penting melaporkan gitu aja ya. Tapi kalau sekarang
kelihatannya per semester. Karena apa? Dikaitkan dengan tunjangan tadi. Apalagi tadi Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat semester itu ternyata belum memenuhi, gitu ya, supaya jadi memenuhi, maka kan harus segera diproses itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti tiap akhir semester yang di dalam DKD ini Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf saya duduk aja gak apa-apa ya, karena ini tim ya. Kalau saya berdiri nanti gak satu tim nanti katanya gitu. Nanti saya dimarahi Pak Cahya sama Pak Eko ini. Nanti Pak Eko sama Pak Cahya gak apa-apa loh, nambahi saya ya. Tapi yang terpenting ada Pak Huda ini beres nanti. Sama Mbak Ayu ini bagian operasional kan ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena nanti tiap akhir semester yang kita lakukan ada dua hal. Yang pertama adalah LKD Bapak Ibu ya. Jadi di dalam LKD di sini kita tekankan yaitu karena di dalamnya adalah laporan kinerja dosen. Berarti yang kita lakukan adalah melaporkan dari semester sebelumnya gitu kan ya. Yang seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah melaporkan untuk yang genap ya 2021 2022 ya. Nah, nanti yang berikutnya otomatis ganjil gitu Pak ya. 2002 2023 gitu ya. Itu salah satunya. Plus apa? Laporan kewajiban khusus, itu intinya. Jadi dua hal ini adalah saling terkait, tidak bisa berdiri satu persatu, gitu Bapak Ibu sekalian. Next Pak. Nah, kemudian slide yang ini saya ambilkan khususnya dari sosialisasi yang dilakukan khususnya oleh Dirjen Dikti pada waktu yang lalu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang sudah melihat daripada slide ini. Yang mana di sini bahwa kewajiban dosen selain melaporkan tadi LKD setiap semester terkait dengan tadi ya, kalau untuk dosen atau profesor untuk biasa itu adalah 12 sampai 16 SKS, tetapi kalau dosen atau profesor yang mendapatkan tugas tambahan seperti wakil direktur 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu, maka dia sebetulnya cukup 3 saja cukup. Tapi boleh menambah ya boleh, kan minimal Bapak Ibu sekalian ya. Kalau melebihi itu bagaimana? Ya beban kerja lebih gitu Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga harus melaporkan kewajiban khusus. Nah ini yang jadi saat ini tanda petik hal yang agak krusial, yang sangat berpengaruh khususnya terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ini berlakunya adalah selama 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi AA ini adalah asisten ahli dan L itu adalah lektor. Ini nanti saya jelaskan satu persatu. Nah tentu saja Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat dari masing-masing ini, maka tuntutannya memang lebih berat gitu Bapak Ibu sekalian. Next dulu ya. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu yang asisten ahli dulu ya, yang atau lektor. Jadi untuk asisten ahli atau lektor itu disamakan Bapak Ibu sekalian untuk kewajiban khususnya. Yang mana di sini dikatakan bahwa untuk asisten atau lektor, ini menuliskan paling sedikit ada 1 buku ajar ya. Jadi atau buku teks. Ada kata lagi atau ini ya, atau karya ilmiah yang ditertibkan di jurnal nasional. Itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat karena misalnya Bapak Ibu ini ada lebih longgar ini kelihatannya ya. Untuk yang asisten ahli dan lektor. Karena apa? Oh, saya tidak bisa menuliskan jurnal nasional. Nah, ini masih bisa diwakili oleh buku ajar atau buku teks. Nah tentu saja Bapak Ibu sekalian, tentunya sekalian. Nah oleh sebab itu, di sini disebutkan lagi di bawahnya bahwa untuk karya ilmiah yang terkait dengan ini Bapak Ibu ya, jurnal nasional tadi harus terakreditasi ini ya. Terakreditasi peringkatnya 3 sampai dengan 6. Berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah ini, jadi otomatis dengan adanya peringkat ini akhirnya Bapak Ibu sekalian inilah menjadi sedikit kesulitan bagi kita terus terang. Karena apa? Tidak semua jurusan yang ada di tempat kita itu punya jurnal ini semua Bapak. Dan itu pun antri Bapak Ibu ya. Kan nggak boleh semuanya diisi oleh internal kan nggak boleh kan ya. Harus juga ada dari luar. Itu masalahnya. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih khususnya pada jurusan yang sudah mempunyai jurnal nasional sehingga ini sangat membantu khususnya dosen-dosen yang ada di bawahnya gitu kan ya. Karena apa sekarang sama di perguruan tinggi yang lain akhirnya juga yang kita ingin masukkan dikurangi terus terang. Ini kemarin saya juga beberapa ngomong dengan beberapa ini ya, khususnya teman. Waduh Pak sekarang ini repot sekarang karena apa? Kita juga harus juga memikirkan dosen-dosen kami juga gitu. Nah ini akhirnya apa? Semuanya berlomba untuk memasukkan. Nah oleh sebab itu adalah suatu tantangan Bapak Ibu sekalian dan
tentu saja dengan adanya khususnya kebijakan ini akhirnya yang pertama kalau memungkinkan kalau ada misalnya dari prodi atau khususnya jurusan yang belum ada jurnal kalau bisa membuat lagi gitu kan ya. Karena untuk mendapatkan peringkat itu juga perlu tahapan. Ini kan jangka panjang ya. Karena nggak mungkin kalau sudah jalan biasanya sulit untuk ditarik gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapan kami masing-masing jurusan yang saat ini belum misalnya mempunyai beberapa jurnal, kalau bisa dibuatlah gitu ya. Apalagi kalau prodinya banyak, ini kan jurnalnya semakin banyak gitu ya. Nah itu upaya kita supaya apa nanti bisa naik sehingga nanti bisa menolong teman-teman yang ada di jurusan untuk dosennya. Dan tentu saja Bapak Ibu karena di dalam asisten ahli atau lektor ini kan banyak yang dosen muda-muda kan ya. Nah ini kan masih energik, nah mudah-mudahan ini dari para kajur atau sekjur atau KPS ini bisa mendorong juga ya. Bagaimana supaya benar-benar nanti bisa membantu teman-teman yang lain. Seperti di akuntansi sama aja Bapak Ibu, di akuntansi itu yang menangani hampir semuanya dosen muda-muda gitu ya. Nah karena mereka energik ya, sehingga kita sekarang ini masuk ke Sinta 3 itu yang udah masuk. Nah itu salah satu hal. Tapi ya itu antri, contohnya saya masukkan kemarin, ini nanti rencana juga baru terbit itu tahun depan. Nah itu karena 1 tahun cuma 2 kali gitu loh Bapak, itu kan antrinya kan ya tadi. Kalau semuanya dosen masuk, nah ini nanti bisa dibayangkan bagaimana ya. Nah kemudian hal yang lain yang perlu kita tekankan, sebaiknya Bapak Ibu sekalian inilah sekarang dituntut kita bukan bersaing, tetapi bagaimana kita bekerja sama ya di antar teman kita. Karena ada beberapa misalnya poin tinggi sekali, yang lainnya nggak ada gitu kan ya. Nah ini kalau bisa saling menggandeng itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Kita akan bagaimana mengangkat dari teman-teman kita semua gitu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian ada keuntungannya juga Mas Ian kalau yang asisten ahli lektor. Karena apa? Bisa sebagai penulis utama atau pendamping anggota. Anggota aja nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Itu enaknya Mas Ian. Makanya tadi rombongan aja ya. Jadi beberapa dosen yang biasa mempunyai kemampuan lebih khususnya nulis jurnal ya ajalah teman-temannya gitu kan ya yang membutuhkan. Yang benar-benar tidak bisa menu ini ajalah gitu ya. Termasuk buku ajar juga sama Bapak Ibu sekalian. Boleh lebih dari 1 kan Bapak Ibu ya. Jadi pendamping atau penulis bukan utama pun boleh, khusus yang asisten ahli atau lektor. Nah itu hal yang perlu kita tekankan. Oke, berikutnya lektor kepala Bapak Ibu. Nah ini agak berat sedikit yang lektor kepala. Jadi lektor kepala di sini menulis paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Nah ini yang repot. Memasuk ke sana itu sulit sekali terserang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin yang sudah pengalaman bisa dilihat ya bagaimana masukkan ke yang 1 itu sulit ya, 2 juga sulit. Nah ini adalah salah satu hal yang menjadikan pemikiran kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bisa menu ini bagaimana gitu ya. Karena tadi salah satunya sebagai penulis utama, ini yang gak enaknya tadi. Salah satunya sebagai penulis utama atau korespondensi. Yang 2 boleh anggota. Nah padahal kalau kita nulis terus terang Bapak Ibu ya, menulis di akreditasi nasional yang cuma 1, 2, itu lebih sulit dibandingkan dengan yang akreditasi yang internasional yang biasa. Nah itu, sehingga Bapak Ibu ada 2 pilihan itu. Nah sehingga dengan demikian, untungnya ada ATO-nya ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada ATO, termasuk saya juga kesulitan menu ini aja loh. Sinta 1, 2 itu loh saya nggak ada Bapak Ibu. Saya 3 baru ada. Nah ini adalah salah satu contoh yang menjadi kendala kita Bapak Ibu sekalian. Nah dengan adanya ATO Bapak Ibu sekalian, yaitu menulis paling sedikit ya 1 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasionalnya. Nah untungnya nggak ada bablannya, misalnya kalau ada tulisan bereputasi, wah pusing lagi gitu. Nah, untungnya ada cuma jurnal internasional gitu aja, sehingga inilah Bapak Ibu banyak tertolong di sini sebetulnya. Nah kemudian untuk yang dari engineering ini biasanya punya paten gitu ya, ini juga bisa. Jadi kalau misalnya nggak punya yang tadi jurnal internasional atau tadi untuk jurnal nasional, boleh paten boleh ya. Kalau karya seni agak sulit ya Bapak Ibu ya, atau yang fundamental. Nah ini beberapa hal yang perlu kita tekankan. Nah untuk paten berbeda dengan haki Bapak Ibu ya, kalau haki nggak bisa.
Kalau paten harus memang sudah ada suratnya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa, kalau masih didaftarkan belum bisa. Karena tadi yang kita masukkan, karena tadi ya Bapak ya kewajiban khusus, kalau kewajiban khusus memang agak lain. Jadi agak ketat Bapak Ibu. Karena nanti yang dilihat
buka karena dari kepegawaian yang ada di jurusan tidak bisa membuka, harus ada izin dulu ke pusat gitu Pak Uda ya, melalui Mbak Ayu biasanya gitu ya. Nah itu misalnya contohnya saat ini kan mau diperpanjang gitu ya sampai seminggu misalnya. Bagi yang saat ini, oh ya saya saat ini kok ini ya sekarang sudah terbit jurnal saya atau saya sekarang sudah punya buku misalnya ya, Bu Ajar gitu ya. Nah Bapak Ibu nggak bisa langsung masukkan ya. Tetapi harus ngomong dulu ke administrasi kepegawaian yang ada di jurusan supaya memberitahu ke pusat, yaitu ke Mbak Ayu, gitu Mbak Ayu ya. Untuk dibukakan baru Bapak Ibu bisa melakukan lagi. Dan nanti bagi asesor untuk menilai kembali, karena nanti di situ kan keluarnya merah lagi ya gitu Pak. Saya sama Eka ya, dan Bapak Ibu yang asesor yang lain. Nah otomatis asesor juga akan memberikan penilaian lagi. Gitu Bapak Ibu sekalian gambaran yang bisa kami sampaikan. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk reminder aja ya, bahwa di dalam LKD setiap semester untuk dosen dan profesor tadi antara 12 sampai 16 SKS, kalau Bapak Ibu lebih bisa masuk di beban lebih, jadi nggak dihitung ya. Terus kemudian kalau tambahan 3 sampai 16, nah khusus untuk yang dosen dengan tugas dan izin belajar, cukup melaporkan kemajuan studinya saja. Dia langsung diakui sebagai 12 SKS. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah penelitian, nggak usah pengabdian, nggak usah penunjang, nggak apa-apa gitu ya Bapak ya. Ini khusus ya. Next. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di tabel ini. Jadi untuk dosen biasa yang bukan tambahan tadi ya, karena ada beberapa unsur yang nanti Bapak Ibu pada saat ngisi kan mungkin ini sudah nggak asing, Bapak Ibu sudah hebat semua, yang sudah hafal semua. Cuma mengingatkan yang mungkin yang baru atau yang mungkin lupa. Jadi ada pendidikan, ada penelitian, pengabdian, penunjang ya. Untuk pendidikan dan penelitian itu minimum 9 SKS ya. Apa boleh lebih boleh Bapak Ibu ya. Dan tidak boleh kosong. Nah, terus kemudian bagaimana dengan pengabdian penunjang juga sama, tidak boleh kosong. Jadi harus ada isinya, walaupun itu anggota Bapak ya. Pengabdian anggota nggak apa-apa, pokoknya ada isinya satu dan penunjang juga satu. Sehingga upayakan Bapak Ibu dengan adanya ini, karena nanti ini per semester, upayakan contohnya penunjang gitu ya, anggap aja workshop, ikuti seminar atau workshop. Minimal ini ikutlah satu gitu ya, supaya aman ya per semester ya. Sehingga tapi kalau untuk tadi penelitian dan pengabdian, sekali lagi otomatis nanti akan kita tadi bicarakan khususnya tadi dengan Wakil Direktur 1, yaitu kalau misalnya semester di awal kan ada semester kedua gitu Bapak Ibu ya, otomatis kalau yang di awal biasanya kan masih proposal, yaitu apakah diakui apa enggak. Nah itu harapan kami diakui, kayak dulu kan diakui ya Bapak ya, tapi nilainya separuh misalnya. Kalau sudah selesai berarti full gitu ya. Itu harapannya. Sehingga semuanya tidak kosong, dengan Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan bisa memenuhi. Tetapi kalau dosen dengan tugas tambahan lebih enak, sudah cukup aja pendidikan tadi, cuma minimal 3 SKS sudah beres, sudah nggak ada masalah. Itu ya Bapak Ibu ya, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jadi sebelum saya akhiri mungkin dari tim yang lain, Pak Cahya sama Pak Eko, ada tambahan? Iya, monggo. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan tambahan sedikit berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Lutfi tadi. Berkaitan dengan proses pengisian BKD. Jadi kami biasanya kalau asesor itu ketika memeriksa itu juga memeriksa bukti-bukti dari kinerja yang dilakukan. Jadi dalam proses pengisian kami harapkan Bapak dan Ibu juga memperhatikan jangan sampai tidak diisi. Jadi kalau merah-merah itu kan sayang gitu. Padahal kan misalkan punya jam mengajar yang banyak, tapi terus kemudian tidak diisi kan sayang seperti itu. Atau yang lain juga sama, bukti ajar itu tolong diisi sesuai dengan yang sungguhnya. Artinya kalau kadang ada beberapa kasus, misalkan bukti ajar itu salah miliknya temannya, misalkan sertifikat miliknya temannya seperti itu, padahal memenuhi, namun karena bukti kinerja itu
salah upload itu juga sangat disayangkan. Sehingga mohon ketika melakukan proses upload dari bukti-bukti yang seharusnya disampaikan tadi itu juga benar-benar diperhatikan. Terus juga berkaitan dengan bukti ajar juga berkaitan dengan itu, mohon kiranya melihat dari dari rubrik BUPKD, kalau misalkan belum ada nanti ya monggo kalau ngersakaken, karena di situ nanti kan ada misalkan yang diupload surat tugas, yang diupload bukti ajar itu apa, yang diupload misalkan anggota profesi itu apa, misalkan surat misalkan kartu anggota dan sebagainya seperti itu bisa digunakan sebagai bukti kinerja. Jadi sangat sayang kalau misalkan yang diupload itu tidak ada padahal kita punya rubrik-rubrik yang bisa dimasukkan. Jadi di BUPKD itu banyak sekali rubrik yang bisa menjadi kinerja untuk kita semua. Jadi mungkin itu tambahan mungkin dari Pak Cahaya, mungkin ada. Iya, tadi itu ada paten ya. Paten itu sebagian dari KI, kekayaan intelektual, itu ada haki, ada paten sederhana, ada paten. Nah, kalau memasukkan haki itu berarti tidak termasuk gitu. Kami diskusi. Jadi diusahakan jangan memasukkan haki terus dianggap itu paten. Kalau paten sederhana masih ada kata-kata patennya, masih bisa kita terima. Atau paten, karena paten lebih sulit lagi daripada paten sederhana. Dan itu pun yang diterima bukan draft, artinya bukan usulan, ya, tapi harus granted ya. Ya, artinya sudah keluar sertifikatnya bahwa itu sudah granted. Bukan kita mengusulkan, padahal dari proses pengusulan bisa 2 tahun kemudian baru keluar, atau malah 3 tahun lagi baru keluar kalau yang paten. Ya, intinya gitu. Kemudian ini mungkin dibaca lagi yang surat edaran dari Direktur Sumber Daya itu. Ini kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD tahun akademik genap. Nah, ini bahasanya genap 2022-2023 dinyatakan tidak memenuhi dengan status TM, tidak memenuhi ya. Ini genap 2022-2023. Sekarang ini kita proses genap 2021-2022 yang sekarang yang kita proses itu. Yang ini baru kalau genap 2022-2023 dinyatakan TM, baru setelah itu sanksi itu baru muncul yang serdosnya itu kemungkinan dihentikan sementara. Tapi jika semester depan ini kan kita sedang menjalani semester ganjil kan, ya, tapi dilaporkannya kan sekitar Februari besok, ya. Kalau itu tidak memenuhi, itu akan disanksi, dibina oleh institusi, masih dibina oleh institusi, tapi tidak di stop ya, ya. Dari Februari sampai Juni itu kan kita ngerjakan lagi tahun 2023. Serdosnya baru dicek oleh asesor itu kan ya bulan-bulan seperti ini, tapi tahun depan. Kalau itu tidak memenuhi, baru setelah itu betul-betul di stop. Jadi masih sebenarnya ada waktu setahun dari sekarang ya untuk memenuhinya. Tapi kalau bisa diusahakan terpenuhi dari seperti kata Pak Lutfi itu, kalau bisa Februari sudah mulai berburu, karena ini banyak ya, khususnya yang profesor itu 3 artikel ya, kecuali mungkin buku dan pakai dan masalahnya. Ya, kalau yang asisten ahli buku saja sudah aman 3 tahun, asisten ahli lektor buku saja aman 3 tahun walaupun tidak ada publikasi ilmiahnya. Hanya nanti itu kan untuk BKD. Nanti yang Remun dan SKP beda lagi rubriknya. Yang paling aman itu ya memenuhi yang paling tinggi aja, aman pasti kena. Nanti BKD-nya oke, Remunnya sudah juga aman gitu, intinya gitu. Saya rasa begitu aja. Monggo saya kembalikan Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Cahya sama Pak Eko.
Jadi itu beberapa hal untuk tambahan Bapak Ibu sekalian, jadi supaya kita lebih jelas. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam pengisian, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko maupun Pak Cahya, bahwa salah satunya untuk bukti, sekali lagi sekarang itu harus ada bukti tadi itu loh yang nggak enaknya Bapak Ibu ya. Karena apa? Contohnya kalau untuk ngajar gitu aja ya, kalau dulu cukup kita lihat surat tugas ngajar kan sudah cukup ya. Tapi sekarang kan nggak bisa, harus ditambahi dengan nilai Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa download di Siakat kan bisa kayak gitu ya. Nah itu beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kita sekarang mulai inventarisir ya, beberapa hal yang kita lakukan. Terus kemudian ada tambahan satu lagi, yaitu terkait dengan ini Bapak Ibu, untuk pendidikan dan pengajaran, itu diambilkan dari PD Dikti. Sehingga kemarin salah satu dari Pak Indra Pak ya, itu yang contohnya jadi pengalaman yang pindah, yang sekarang prodinya sudah nggak ada karena sudah naik jadi diploma 4 itu Pak ya. Akhirnya hilang Bapak Ibu sekalian, nah itu salah satu contoh. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, untuk yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran itu diambilkan dari PD Dikti. Terus kemudian untuk penelitian atau jurnal, khususnya jurnal ya, kalau jurnal diambilkan dari Sinta Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana kalau nggak masuk di Sinta, boleh diisi sendiri manual. Gitu Bapak Ibu ya, jadi asesor akan nanti ngecek, berarti kalau seperti itu kan Bapak Ibu harus memasukkan memang data dukungnya. Nah, tapi sebaiknya untuk yang Sintanya, karena ada beberapa Sinta yang memang tidak masuk gitu Bapak Ibu ya, untuk bisa mengupdate gitu aja. Itu informasi tambahan dari kami, dan dari kami mewakili dari para asesor BKD. Nanti kalau dari asesor BKD nanti menambahkan, kami persilakan. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan khususnya kepada pembawa acara atau Pak Huda untuk sesi tanya jawab dan mungkin saran. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Cahya Rahmat, Pak Eko Yudianto atas paparannya. Dan untuk selanjutnya mungkin sedikit Bapak Ibu terkait dengan PKD ini, tadi yang disinggungkan Serdos, tunjangan Serdos. Ini bukan berarti yang belum Serdos terus bersyukur, alhamdulillah saya belum Serdos, tidak ada yang dipotong atau tidak ada yang hentikan sementara. Jadi prinsipnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Untuk bisa ikut Serdos saat ini, terutama bagi dosen-dosen yang belum Serdos, itu wajib memenuhi, BKD-nya itu wajib statusnya memenuhi selama 2 semester. Ya, kalau itu belum memenuhi, maka tidak akan bisa ikut Serdos. Dosen adalah dosen suatu profesi. Dinyatakan dengan apa profesi itu? Dinyatakan dengan sertifikasi, yaitu sertifikasi dosen. Nah, artinya jika Bapak Ibu semua belum punya Serdos, maka belum bisa sebut sebagai dosen secara penuh. Seperti itu. Dan nanti pasti akan kena aturan bahwa semua dosen itu wajib Serdos. Seperti itu. Jadi istilahnya tidak ada yang aman di aturan ini Bapak Ibu. Bahkan yang belum Serdos pun harus diwajibkan Serdos. Seperti itu. Terus kaitannya dengan nanti bagaimana pusat itu tahu atau tidaknya bahwa saya memenuhi atau tidak. Jadi kemarin kami diwajibkan untuk melaporkan rekapan Bapak Ibu. Jadi rekapan dari PKD ini kami wajib melaporkan ke Dikti. Itu yang nanti dipakai oleh Dikti sebagai acuan bahwa di Polinema ini berapa yang memenuhi, berapa yang tidak. Terus yang selanjutnya kaitannya seandainya nanti ini sudah ditutup, ini kan sekarang ini sudah ditutup Bapak Ibu, ada beberapa memang yang mungkin saya tampilkan saja. Ini yang prodi-prodi, ada beberapa yang belum mengisi Bapak Ibu. Di yang ini terutama ini belum mengisi. Ini insya Allah kedepannya akan dibuka lagi ya Mbak Yustar, tadi arahan dari Pudir 1 untuk dibuka sekitar 1 minggu
nggih. Agar Bapak Ibu melengkapi atau mengisi BKD-nya. Meskipun nanti sudah ditutup Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu punya jurnal atau punya proceeding, silahkan diindeks di Sinta atau diisikan manual dulu. Karena BKD ini sifatnya kan kinerjanya kan ngeklaim saja, tinggal klaim dari kinerja sister yang di atasnya itu ya Bapak Ibu. Jadi meskipun belum dibuka jadwalnya, silahkan untuk diisikan dulu. Nanti pada saat dibuka tinggal klaim kinerja dari laporan BKD-nya. Mungkin itu Bapak Ibu. Langsung saja. Jadi gini, kemarin sebelum lanjut Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini ada 2 acara Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sosialisasi terkait dengan status BKD ini. Yang kedua, sebenarnya kami ingin menyampaikan cara pengisian BKD di sisternya. Karena sampai saat ini Bapak Ibu sudah lewat 1 tahun, sudah 3 laporan, itu masih banyak yang tanya akun saya apa. Akhirnya kami bertanya-tanya, loh Bapak yang dulu apa enggak mengisi gitu. Akhirnya kan gitu. Nah, kemarin kami kepinginnya itu sosialisasi ini kami juga akan memaparkan langkah-langkah pengisiannya. Cuman karena kami rasa daripada nanti kami harus mengulangi lagi, insya Allah kami akan keliling saja ke jurusan Bapak Ibu, biar nanti pesertanya tidak terlalu besar juga. Moga-moga dalam waktu dekat atau mungkin awal-awal tahun depan itu kami bisa keliling ke jurusan-jurusan untuk memaparkan khusus cara pengisian sister untuk BKD. Atau mungkin nanti bisa juga karena sister ini sudah terintegrasi juga untuk Serdos, monggo silakan kalau mau tanya-tanya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja untuk sesi tanya jawab, nggih. Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak narasumber yang di depan, saya menghormati. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait jurnal. Tentunya untuk membantu teman-teman yang lain yang belum memiliki jurnal, itu maunya kita istilahnya kita ajak sebagai anggota. Nah, apakah dari ketentuan yang ada di BKD ini jumlah daripada penulis yang ada di jurnal itu dibatasi apa tidak? Kalau pernah dapat paparan dari teman yang ada di Singapura waktu dari narasumber di sini, keynote speaker, anggota itu siapa yang memberikan sumbangsi pemikiran itu tidak dibatasi, jadi bisa jumlahnya bisa cukup banyak. Tapi di Indonesia dilihat dibatasi, terutama oleh Dikti kalau nggak salah, jumlahnya dibatasi. Nah kalau ini misalnya bisa terakomodasi, misalnya biasanya anggotanya 3, bisa 4, bisa 5, lumayan untuk teman-teman. Itu mohon diberi klarifikasi. Yang kedua, terkait teman-teman yang tidak seprodi dengan kita. Artinya bidang ilmunya tidak sama, tapi dia ya namanya manusia memberikan tambahan informasi terkait jurnal yang kita tulis, bisa enggak kita masukkan di dalam anggota itu? Apakah dari jurusan matematika atau dari jurusan agama atau apa yang misalnya jauh bidang ilmunya, tapi ada kontribusi pemikiran untuk disampaikan di jurnal ilmiah itu. Sehingga kalau itu dinyatakan boleh dan tidak terlihat di dalam
kalau sudah masuk jurnal itu kan sudah otomatis di DPKD di sister itu sudah langsung masuk. Tidak dilihat ini dari jurusan apa kan begitu. Apakah dari jurusan bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris. Karena teman-teman dari jurusan bahasa Inggris pun memberikan kontribusi juga pada misalnya grammarnya dan sebagainya begitu. Terima kasih, itu aja Pak. Langsung jawab dulu. Pinjam meeting itu aja Pak. Oke, terima kasih Mike. Wah, luar biasa Pak Windy ini. Pak Windy sebenarnya bisa jawab sendiri, itu sama asesornya gitu. Cuma malu-malu ini menyerahkan pada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Windy. Nanti kami dengan tim juga akan memberikan ini aja ya, gambaran khususnya. Jadi yang pertama, ini tugas yang mulia ini Pak Windy ya. Bagaimana kita sama-sama, memang seperti tadi ya saya harapkan, bagaimana kita sama-sama bekerja sama gitu kan ya. Supaya tidak ada dosen dari kita atau teman kita yang nantinya itu dihentikan sementara gitu ya. Sehingga di sini bagaimana mengajak anggota yang lain, apakah ini ada dibatasi apa enggak. Kalau dari khususnya BKD-nya sendiri tidak ada batasan, tidak ada ketentuan apa-apa di situ, berarti enggak ada batasan gitu Pak ya. Ada tetapinya. Beberapa penerbit, khususnya yang mengeluarkan jurnal, itu dia membatasi. Jadi dia kalau melebihi ini dia nggak mau, disuruh ngurangi, gitu Pak ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ketentuannya, kalau dari PUBKD-nya nggak ada batasan, tetapi dari sisi yang menerbitkan daripada jurnal itu sendiri, itu kebijakannya masing-masing, gitu Pak ya. Nah itu salah satu, sehingga ini juga hal yang bagus sekali, sehingga nanti teman-teman bisa juga nanti bisa bekerja sama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ini juga bagus sekali, bagaimana dengan teman-teman yang tidak sprodi? Nah ini, mungkin antara untuk kenaikan pangkat dan untuk BKD itu mungkin agak lain sedikit gitu ya. Kalau untuk kenaikan pangkat memang sulit Pak, gitu ya, karena harus bidang Pak ya. Tetapi kalau untuk yang BKD, karena nggak ada ketentuan, akhirnya sebenarnya bisa. Nah apalagi, ini Bapak Ibu mohon maaf ya, apalagi untuk yang jurnal yang bersifat umum, misalnya untuk pendidikan gitu kan ya, dari semua unsur bisa gitu Pak ya, itu masuk bisa. Tetapi kalau bidang khusus, contohnya misalnya saya dari akuntansi gitu Pak ya, misalnya di Jeram akuntansi gitu ya, saya memasukkan orang mesin, aneh tadi kalau jurusannya misalnya ya, judulnya tentang akuntansi tapi yang masuk orang mesin atau orang elektro, nah nanti dari sisi penerbit pasti di-cut. Ini nggak bisa gitu, biasanya kayak gitu kalau di evaluasi Pak ya, kan ada evaluatornya itu ya. Tetapi kalau untuk yang tadi umum, misalnya pendidikan gitu Pak ya, semua bisa masuk. Nah itu salah satunya, sehingga sekali lagi mungkin perlu kita bedakan antara untuk kenaikan pangkat dan untuk BKD gitu Pak Windy. Tapi masih ada seperti itu tadi, kemungkinan bisa gitu Pak ya. Jadi mungkin gambaran itu ya, mungkin dari Pak Cahya atau dari Pak Eko ada tambahan? Sempat. Ya, terima kasih. Jurnal yang namanya banyak gitu ya. Ya memang umumnya itu kan 6, tapi bisa saja sampai 15. Ini saya buka Sinta, ada metriknya, belum sempat, nanti lagi ya. Intinya kalau ya itu nanti biasanya publishernya yang nolak. Jadi misalkan autornya 20, bisa saja. Bahkan dulu pernah Elsevier itu penulisnya aja bisa 1 halaman. Cahya siapa, penulisnya itu 1 halaman, tembus Elsevier itu. Padahal itu kan yang sudah tinggi bobotnya. Jadi kalau saya melihatnya, walaupun bukan nama pertama, yang penting rubriknya sudah masuk, sudah publish, saya anggap memenuhi saja gitu aja. Seperti itu. Karena asumsinya ini kan sudah direview oleh publishernya dengan tim reviewernya. Intinya gitu. Tapi di Sinta sendiri itu ada batasannya ya. Misalkan jurnal, kalau dia nulis jurnal sendirian berapa poin. Kalau dia nulis jurnal misalkan bertiga, nama pertamanya sekian poin, 2 nama berikutnya sekian poin. Kalau 15 orang sekian poin, mau saya buka masih muter-muter ini. Intinya menurut saya sih boleh-boleh saja, toh belum diatur di pusat. Tapi kalau di pusat bilangnya ini harus sebidang atau apa, ya kita ngikutin.
Intinya begitu Pak Windy. Iya. Monggo mungkin ditambah. Saya kira sama dengan Pak Jahit dan Pak Lutfi tadi. Jadi di dalam PUBKD kan tidak ada ketentuan berapa penulisnya. Tapi kalau di ketentuan di PUBKD-nya kan penulis pertama 60%, penulis 2 dibagi sejumlah dari penulis yang penulis kedua dan seterusnya. Artinya nanti kalau misalkan terlalu banyak 0,00 sekian ya nanti ya enggak apa-apa, tapi ya rasanya ya monggo lah dirasakan sendiri-sendiri karena sudah bisa dilihat sendiri-sendiri. Berkaitan dengan jurnal, mumpung ingat, pun ketika mencari jurnal atau menulis jurnal juga diperhatikan jurnal itu jurnal yang sudah benar-benar diakui atau diragukan oleh dikti, itu juga menjadi persoalan. Misalkan predator atau jurnal yang meragukan, seperti itu juga harus menjadi perhatian. Artinya ketika kita sudah sulit-sulit mempublish, kemudian ternyata jurnal yang kita gunakan itu ternyata jurnal yang reviewnya asal-asalan, kemudian ternyata juga ditolak oleh dikti, itu juga menjadi masalah bagi kita gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Asminah dari jurusan Administrasi Niaga. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan untuk yang belum memenuhi kan ada pembinaan dari Polinema. Itu bentuknya seperti apa? Apakah bisa misalnya membantu mencarikan jurnal yang segera terbit seperti itu sehingga kita akan benar-benar tertolong. Karena kalau kesulitan kita itu kan di jurnalnya, mencari jurnal yang ini ya, yang biayanya murah tapi juga segera terbit. Kalau masih lama kan berarti tidak ada gunanya gitu loh, meskipun diterima tapi kan belum bisa memenuhi. Jadi apakah itu termasuk pembinaan dari, ya saya harap itu bisa dilakukan oleh Polinema. Jadi mencarikan jurnal yang segera terbit sehingga kita bisa segera memasukkan seperti itu. Ya meskipun masih letter of acceptance, tapi paling tidak dalam beberapa bulan itu betul-betul terbit daripada yang tidak ada kejelasan seperti itu. Terus yang kedua, karena kita kan tuntutannya itu kan tiga artikel, 1 sebagai ketua, 2 sebagai anggota. Apakah jurnal dari artikel dari mahasiswa di mana dosen itu menjadi anggota itu bisa dimasukkan atau tidak? Karena masalahnya kan tidak ada di ini daftar P2M ya. Padahal kita itu banyak menjadi anggota dari jurnalnya mahasiswa. Karena kan kita juga kesulitan kalau kita hanya setahun itu hanya mengerjakan 1 penelitian, berarti hanya 1 jurnal. Sementara sebagai anggota itu kan ya kalau teman kita mau menjadikan kita sebagai anggota, kalau tidak kan berarti kita tidak punya gitu loh. Sementara kalau mahasiswa itu wajib mengeluarkan jurnal, artikel, itu kita pasti jadi anggotanya. Nah, tapi itu tidak ada di laporan P2M, padahal banyak yang ini ya, yang kita sebagai anggota di artikelnya mahasiswa. Jadi tidak terekam lah istilahnya. Itu. Terus kemudian kalau kita penelitian di luar penelitiannya Polinema, jadi misalnya saya kolaborasi dengan dosen dari universitas lain, kemudian menerbitkan artikel, itu apakah bisa saya masukkan di P2M? Masalahnya tidak ada untuk ini. Jadi yang dituntut itu hanya artikel dari penelitian kita yang di Polinema. Padahal mungkin kita melakukan atau membuat penelitian dengan dosen lain di universitas lain. Jadi bagaimana cara
menguploadnya seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir saran supaya untuk penelitian reguler itu tidak dibatasi untuk dosen yang S3. Masalahnya kan karena tuntutan BKD itu. Jadi bukan karena kita ingin melakukan penelitian yang murah meriah, tapi masalahnya adalah supaya kita bisa memenuhi kebutuhan BKD. Jadi persyaratan reguler hanya untuk S2 itu harusnya tidak perlu, karena di universitas yang lain itu saya cek untuk penelitian-penelitian yang biaya murah itu mereka bahkan digratiskan. Karena kakak saya yang di UB itu dia bisa ngambil penelitian yang 5 juta itu tanpa harus diseleksi. Ya mungkin karena itu tuntutan BKD juga ya, sehingga diberikan. Begitu juga dengan teman saya yang dari UNS itu juga mengatakan untuk penelitian yang murah itu tidak ada seleksi dan boleh diambil siapa saja. Meskipun itu ya terkait dana, tapi maksud saya kita tidak perlulah menyaring-nyaring secara keilmuan ya, karena sudah S3 harus yang terapan, harus yang kompetitif, yang non reguler. Tapi masalahnya karena tuntutan BKD-nya itu macam-macam. Harus 3 penelitian, 3 artikel, nah itu kan merepotkan. Itu usulan, mudah-mudahan bisa berubah untuk kedepannya. Itu saja, terima kasih untuk Bapak Asesor. Oke, langsung aja ya. Terima kasih, luar biasa ini Bu Asmina Didis ya. Usulannya bagus sekali Bu, saya sangat setuju, saya sangat senang aja. Karena ini adalah untuk kebersamaan kita semua ya Bu ya. Oke, saya menjawab yang pertama dulu. Tadi ini juga pertanyaan yang sulit saya jawab juga, karena tadi juga saya sudah tanyakan ke Wakil Direktur 1 Bu Sari. Bu Sari nanti saya bicarakan dulu dengan yang pimpinan yang lain. Nah, ini khususnya untuk pembinaan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga barusan ngomong dengan Pak Huda juga sama ya, karena otomatis kalau untuk model pembinaan kan harus koordinasi dengan pimpinan ya, mulai direktur sama Wakil Direktur yang lain, termasuk dengan kepegawaian gitu Bapak Ibu ya. Sehingga itu Bu Didis untuk yang pertama, untuk model pembinaannya belum bisa kami jawab gitu ya, tapi nanti sudah dicatat khususnya oleh Bu Sari ya Bu ya, terkait dengan itu juga Pak Huda nanti akan menanyakan lagi modelnya. Karena kalau menurut ya, khususnya pada sosialisasi kemarin, aslinya kan pembinaan itu berupa apa? Pertama lisan dulu gitu kan ya, setelah lisan hari itu tulis. Nah tertulisnya apa? Mencarikan jurnal lah, ini yang belum ada ketentuan ya. Tapi saya sangat setuju sekali jika misalnya dari pihak institusi ini tadi mau membantu, misalnya apalagi mau mencarikan jurnal, tambah senengan lagi saya. Termasuk apalagi membiayai, tambah senengan lagi gitu ya. Nah ini salah satu hal ya, memang ini adalah masukan dari Bu Asmina ya, nanti otomatis akan dicatat khususnya oleh Pak Huda gitu Pak ya. Jadi model pembinaannya apakah juga terkait dengan tadi membantu mencarikan jurnal. Terus kemudian berikutnya, pertanyaan yang kedua, yang tadi khususnya dari 3 artikel tadi, kan dari 3 artikel tadi kan ada, ini Ibu ya, Bu Asmina ya, 1 harus ada sebagai penulis utama Bu ya, atau korespondensi. Sedangkan yang 2 boleh jadi anggota. Apakah boleh dari mahasiswa? Boleh Bu, nggak ada ketentuan dari situ. Jadi misalnya mahasiswa dari Bu Asmina misalnya ya, kan saat ini kan misalnya membimbing skripsi kan ya. Nah setelah itu kan mereka akan diwajibkan untuk menuliskan dalam jurnal. Nah itu boleh dipakai Bu. Jadi, nah caranya tadi, kalau nggak terekam, jadi gini. Jadi kita harus membedakan apakah itu direkam P2M ya, atau disinta. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau P2M beda ya Bu ya. Jadi kalau P2M lebih condong penelitian yang dilakukan didanai dari P2M Bu ya, artinya dari Polinema. Tetapi untuk yang di luar itu otomatis disinta masuk biasanya, kalau yang kita misalnya kalau nggak masuk ya kita yang mengupdate gitu ya Bu ya. Tapi boleh Ibu masukkan, dan Ibu boleh masukkan kalau misalnya disinta nggak ada, dimasukkan manual boleh. Di BKD bisa Bu dimasukkan manual dengan catatan Ibu punya linknya dan juga punya jurnalnya ya. Nah, itu yang penting. Jadi bisa dimasukkan tadi. Terus kemudian untuk penelitian di luar Polinema apa bisa dimasukkan? Nah, ini juga kebijakan P2M ya. Jadi memang berbeda Bu ya. Antara Sinta dan P2M itu kebijakannya kan beda-beda ya. Tapi yang penting kita panduannya adalah dari Sinta atau kita masukkan sendiri. Jadi
Intinya sebetulnya seperti itu ya. Jadi nanti misalnya apakah bisa dimasukkan sebagai PKD, ya otomatis pasti bisa gitu ya. Terus kemudian berikutnya, nah ini usulan yang terakhir ini tadi usulan yang sangat bagus sekali, yaitu untuk penelitian reguler yang saat ini hanya untuk S2. Ini kalau mungkin kan misalnya untuk yang S3 ini semua, ini yang akan bagus sekali, ini sangat menolong. Mungkin mudah-mudahan ya dengan adanya khususnya tuntutan saat ini, mudah-mudahan nanti dibuka akhirnya kebijakan ini. Nah ini kebetulan Bapak Ibu, saya yang dari P2M nggak ada, kalau ada mungkin bisa langsung jawab ya. Nah tapi ini ada Senat, ini perwakilan Senat kan ada ya, termasuk Pak Windy kan Senat, bisa diusulkan Pak Windy ya, usulannya bagus sekali untuk ngomong teman-teman ya Pak Windy ya. Saya kira itu ya, memang beberapa perguruan tinggi, mohon maaf ini juga sedikit info aja Bapak Ibu, seperti betul sekali disampaikan oleh Bu Asmina, beberapa perguruan tinggi, upaya supaya tidak dosennya itu kena sanksi ini, akhirnya tadi berusaha menolong dengan apa? Model-model seperti yang disampaikan Bu Asmina tadi. Itu salah satu cara yang dilakukan. Gitu ya Bu Asmina ya? Ya, saya kira kita usulannya yang bagus sekali. Iya Pak Windy, nambahi silakan. Ada tambahan. Iya. Kebetulan pengalaman di teknik kimia itu punya Sinta 3 dan 4. Yang distilat, jurnal distilat itu Sinta 4, yang JTKL Sinta 3. Bimbingan kita yang ada di D4 terutama yang wajib jurnal itu secara otomatis kita sebagai pembimbingnya sebagai co-author. Jadi otomatis sehingga poinnya tinggi untuk kenaikan pangkat tinggi karena sama dengan penulis utama. Jadi itu. Jadi di teknik kimia sudah berjalan beberapa tahun ini alhamdulillah sudah masuk Sinta 3 dan Sinta 4. Secara otomatis sudah jadi co-author Iya. gitu Pak. Oke, bagus sekali yang ini tadi pengalaman apa yang disampaikan Pak Windy, saya kira bagus sekali ya. Mungkin juga nanti bisa dipakai juga untuk yang dari jurusan yang lain ya, sehingga ini memudahkan. Saya kira masukan yang bagus sekali Bu Asmina dan Pak Windy. Ada tambahan Pak? Cukup, oke, iya, sama. Oke, kalau nggak ada berikutnya yang di belakang tadi, Pak, monggo. Ganti yang belakang Pak ya, setelah itu balik depan. Nanti kalau yang belakang nanti nggak dapat terus nanti. Ini Pak, makasih waktu yang diberikan. Ini terkait untuk yang BKD itu, saya kan mulai aktif ngajar itu baru Februari, sehingga saya bisa ngisi yang genap. Yang ganjil kan otomatis masih posisi kuliah. Jadi bentuk laporannya tadi ya dilampirkan Pak Lutfi tadi hanya memberitahuan kalau masih kuliah. Wujudnya apa itu? Surat aktif dari universitasnya atau apa bentuknya atau hasil dari kuliah kita? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supiono. Jadi ini khusus yang dosen yang sekolah Pak ya, izin belajar atau tugas belajar Pak. Betul Pak Supiono. Nah ini memang hanya meminta dari khususnya universitas atau dari ini Pak ya fakultasnya terkait dengan laporan kemajuan aja Pak. Cukup laporan gitu aja kemajuan Bapak yang bersangkutan memang saat ini misalnya Pak ya, kalau ada KHS-nya atau apa dilaporkan gitu aja nggak apa-apa Pak. Iya. Yang penting ada bukti gitu aja sudah cukup. Gitu Pak Supiana ya, makasih. Ya. Ada yang berikutnya, silakan Pak Puji sudah megang mic ya langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat barangkali Pak Lutfi dengan yang lebih senior ini. Atau mungkin menyamakan persepsi ya. Jadi yang pertama tentang artikel itulah itu. Kalau di AN banyak teman-teman yang masih menyamakan artikel pengabdian itu sering diajukan juga sebagai artikel ilmiah begitu. Karena memang sebenarnya kalau dari format dan sebagainya kan berbeda. Nah ini kadang-kadang mikir penyelamatan gitu ya. Jadi kadang saya setujui, tapi terakhir saya arahkan untuk tidak. Akhirnya saya harap, karena ada saya pikir ada yang menjelaskan secara sekali bahwa kalau yang di jurnal pengabdian masyarakat itu kan lebih ke sosialisasi hasil pengabdian masyarakat. Namun kalau yang di jurnal ilmiah kan juga sama-sama sosialisasi, tapi saya pikir isinya kan sangat berbeda begitu. Dan tujuannya juga sangat berbeda. Meskipun ada juga jurnal-jurnal PKM yang sudah
terakreditasi Sinta, bahkan yang internasional juga ada. Namun dari segi isi, saya pikir berbeda. Lah ini saya pikir mungkin perlu masukan juga dari teman-teman asesor yang lain itu seperti apa. Nah kemudian yang kedua, selama ini yang saya juga masih sering tidak saya samakan adalah untuk menggunakan hal yang sama. Misalkan modul dipakai di pendidikan dan juga dipakai untuk kewajiban khusus. Ini modulnya sama. Ya. Nah ini seperti apa? Sebenarnya contohnya bukan hanya modul saja. Jadi kan kemungkinan seperti itu. Artinya kalau di PKD seperti itu saya masih oke sementara ini. Tapi kalau untuk pengajuan pangkat kan sebenarnya tidak boleh. Nah ini saya mohon masukan juga dari teman-teman asesor yang lain itu seperti apa. Nah kemudian kayaknya ada satu lagi yang mungkin kita juga belum punya ya. Sehingga saya untuk PO ini direktur juga boleh mengeluarkan yang lokal polinema gitu. Tentang PO BKD. Kita punya apa tidak gitu. Memerlukan yang khusus hanya untuk lingkungan polinema apa tidak gitu. Barangkali, karena ini saya juga belum tahu. Apakah memang belum ada, atau memang tidak perlu ada, atau bagaimana ini. Sepertinya itu Pak Lutfi dan teman-teman Pak Cahya dan Pak Eko. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang hebat ini, Pak Puji, terima kasih. Padahal Pak Puji juga senior ini, luar biasa ini. Tanya Bu Nila, nggak percaya. Oke, yang pertama, jadi tadi terkait dengan artikel yang dimasukkan di Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memang membedakan antara artikel yang dimasukkan di Jurnal Pengabdian pada Masyarakat dan di jurnal yang umum hasil penelitian. Karena isinya juga beda, di situ ada foto-foto dan seterusnya juga beda. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut aturan yang ada di PO BKD tahun 2021, jadi kalau punyanya pengabdian ya pengabdian, jadi tidak bisa dimasukkan di bagian penelitian, nggak bisa. Nah, tapi misalnya ya, mohon maaf, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah menulis misalnya ya jurnalnya di hasil pengabdian tadi di jurnal pengabdian, nggak usah melakukan di pengabdiannya sudah boleh betulnya, nggak bisa menuliskan karena boleh juga diwakili di situ gitu Pak. Di PO BKD kan dijelaskan di situ ya. Jadi ada masukkan dua-duanya boleh juga gitu kan ya. Nah itu perbedaannya. Terus kemudian berikutnya, kalau kita misalnya menggunakan dua hal yang sama, contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Puji. Jadi kalau modul, mohon maaf, modul itu tidak bisa dijadikan sebagai kewajiban khusus Bapak Ibu sekalian. Yang boleh itu adalah buku ajar. Karena beda ya, kita membedakan, jadi di dalam khususnya Banajar itu dibagi tiga, ada buku ajar, kemudian ada modul, ada diktat itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga itu memang perlakuannya berbeda. Tetapi kalau dia ber-ISBN itu ya yang diterbitkan yang tadi buku ajar, itu boleh dimasukkan di kewajiban khusus maupun di pendidikan ya boleh, nggak apa-apa. Dimasukkan double nggak masalah, gitu Bapak ya. Karena untuk yang kewajiban khusus hasilnya kan hanya untuk, ini sudah melakukan contohnya penelitian yang dimasukkan di jurnal tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masukkan juga di hasilnya di penelitian boleh, nggak masalah. Juga masukkan di jurnal khususnya kewajiban khusus boleh, gitu ya. Karena ini adalah bukan PAK Pak ya. Sekali lagi ini bukan PAK Bapak Ibu sekalian, jadi kita bedakan. Jadi kewajiban khusus ini bukan PAK, tetapi memang untuk mengecek aja bahwa dosen yang bersangkutan sudah memenuhi nggak kewajiban khususnya. Gitu Pak Puji ya. Iya, saya kira itu. Tidak boleh, maksudnya, iya betul. Jadi tidak boleh artikel pengabdian dimasukkan penelitian itu tidak boleh. Artinya dimasukkan di jurnal yang ada di penelitian itu nggak boleh Pak. Nggak boleh Pak. Jadi tetap kita masukkan adalah yang penelitian Pak. Itu kan bunyinya penelitian itu ya. Gitu Pak ya. Ada nama. Okay. Oh iya, maaf. Sekali lagi yang satu, mohon maaf sebentar Pak ya. Yang terakhir tadi, apakah PU BKD ada khusus yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi seperti di Politeknik Negeri Malang gitu ya? Tidak boleh Pak. Karena PO BKD berlaku seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga mengapa sosialisasi juga dilakukan dari pihak kementerian gitu Pak ya. Saya kira gitu Pak ya. Terima kasih. Ya, makasih. Untuk pengabdian ya, tadi pengabdian itu kan harus ada, tidak boleh kosong. Tadi di awal-awal tadi, penelitian juga harus ada dan tidak boleh kosong.
misalnya kita tidak mengabdi di Polinema itu karena yang ada anggarannya itu. Gimana solusinya? Salah satu solusinya itu jurnal di Abdi Mas itu. Ya, otomatis bloknya sudah beda, bukan di blok penelitian tapi di blok pengabdian. Sama juga, misalkan gimana kalau saya tidak meneliti di institusi Polinema itu yang ada biayanya itu bisa diganti oleh jurnal, intinya gitu. Jadi bloknya berbeda. Gimana kalau syarat khusus tadi kan syarat khusus satu jurnal ditulis di 2 tempat. Yang ada poinnya di posisi jurnal, di posisi penelitian. Di posisi syarat khusus tidak ada poinnya, artinya tidak mungkin double poin. Yang di syarat khusus hanya tinggal untuk ngetes ada apa tidak ada aja. Jadi poinnya tidak ada, kosong. Jadi dengan kata lain boleh muncul di 2 tempat karena tidak ada poinnya. Saya rasa begitu, Pak. Iya. Cukup. Ada yang lain? Silakan, monggo. Ini saya mau tanya Pak Lutfi. Langsung sudah pegang mic-nya ya. Silakan Bu. Saya mau tanya terkait dengan ini jurnal atau artikel. Misalnya untuk yang akan datang itu kan 18 Februari sampai 2023, ya penilaiannya kan 2024. Nah kalau misalnya artikel ini publishnya bulan Januari 2023, apakah dia ini terhitung dalam kurun waktu itu atau tidak? Jadi apakah artikel yang harus publishnya bulan Februari sampai dengan penilaian tahun 2023 itu? Terima kasih. Cuma itu aja Bu, nggak ada yang lain. Sebetulnya bisa jawab sendiri sudah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi seperti tadi disampaikan khususnya adalah range waktu peralihan tadi kan ya Bapak Ibu ya. Jadi karena peralihannya adalah sampai tanggal 18 Februari 2023. Kalau sebelumnya itu yang masih BM ya tadi kan ya, terus akhirnya kita punya jurnal masuk kan misalnya gitu ya, ya otomatis gugur Bu, jadi langsung memenuhi M langsung. Berarti aman sudah, karena ini berlakunya 3 tahun kan setelah itu kan ya. Gitu ya Bu ya. Iya sudah bisa kan masuk, bisa dimasukkan kan untuk kewajiban khusus itu aja ya Bu ya. Iya sudah aman sebetulnya, iya. Makanya tadi mengapa Bu Sari tadi juga menjelaskan Bu ya. Jadi kalau misalnya lupa nggak masukkan atau barusan terbit, boleh masukkan, boleh. Otomatis apa? Karena tadi ada proses tadi itu loh Bu, tidak langsung dipotong enggak, langsung dihentikan enggak. Kan tadi ada proses pembinaan tadi itu loh. Nah di dalam proses pembinaan ini kalau kita ternyata punya, ya sudah nggak jadi dibina misalnya ya. Tapi otomatis Ibu diberikan tadi sebagai memenuhi, gitu ya Bu Fulkes ya. Ngetes aja Bu Fulkes tadi ya. Oke, terima kasih Bu Fulkes. Mungkin bisa saya tambah. Iya. Jadi intinya yang sekarang dinilai itu pekerjaan kita Februari tahun ini sampai Juni tahun ini. Yang sekarang ada kan proses penilaian BKD. Itu kan pekerjaan kita Februari tahun 2022 sampai Juni tahun 2022. Itu namanya genap tahun ajaran 2021 sampai 2022. Setelah ini kita kan sedang menjalani ganjil ini. Ganjil 2022 sampai 2023 ini kan sekarang posisi ganjil, mau selesai. Nah nanti ini kan dinilai Februari tahun depan. Kalau ini nilainya Februari tahun depan tidak memenuhi, maka yang beliau yang tidak memenuhi itu akan dibina oleh institusi. Belum ada sanksi yang dicabut itu dibina institusi, ya. Belum di stop. Jadi kalau tidak memenuhi tahun depan Februari, kan pekerjaannya sebenarnya sekarang dinilai Februari itu masih dibina oleh institusi. Kalau melihat dari edarannya ini loh. Nah, kemudian kita dari Februari sampai Juni tahun depan 2022 kan melakukan lagi. Itu namanya ganjil tahun ajaran 2022 tahun 2023. Otomatis setelah Juni kita kan harus melaporkan sesuatu BKD lagi gitu. Nah kalau yang itu luput lagi tidak memenuhi maka akan disanksi gitu loh, di stop apanya serdosnya dan lain-lain. Dan ya hitungannya masih setahun lagi dari
sekarang. Tapi sebaiknya ya dari sekarang sudah nyari, karena tidak betul-betul setahun. Karena yang ini kan sudah tinggal 3 bulan, ditambah 6 bulan, tinggal 9 bulan lagi. Iya, yang itu. Intinya begitu ya. Oke, baik, sedikit menambahkan Bu Fulkis. Jadi laporan untuk LKD ini kan tiap semester tiap semester itu wajib melaporkan LKD-nya. Jadi untuk yang sister ini kita sudah melakukan 3 semester sesuai yang tertayang ini. Jadi yang saat ini kemarin ini dilaksanakan dan masih banyak yang belum juga selesai itu yang periode genap 2021-2022. Harusnya ini Februari sampai Agustus. September itu harusnya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi karena ternyata masih banyak yang belum selesai juga, ini dibuka sampai Desember. Nah, nanti kami akan membuka periode lagi sampai Februari. Akhirnya kerasanya laporan kok gak mari-mari kan gitu kan. Padahal harusnya yang periode ini September sudah selesai Bapak Ibu harusnya. Ya, Agustus itu sudah selesai yudisium, sudah selesai semua. September itu harusnya sudah bisa laporan LKD-nya. Nah, karena mundur terus sampai ketemu yang laporan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang ganjil 2022-2023 dilaporkan di sekitar bulan Januari Februari yang sesuai dengan masa peralihan itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah mulai ada pembinaan nanti. Kalau statusnya BM itu nanti ada pembinaan. Nah, nanti yang di periode September, harusnya September tahun 2023 tidak ada lagi status BM Bapak Ibu. Statusnya langsung tidak memenuhi. Itu yang nanti akan dihentikan sementara serdosnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kami batasi karena sudah jam 11:30 nggih. Satu pertanyaan kalau ada. Nggih. Sudah jelas nggih Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, paparan yang luar biasa dari asesor. Nggih, monggo. Saya tambah sedikit lagi, satu lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang membutuhkan, kira-kira membutuhkan slide tadi apa enggak? Ya, oke, kalau membutuhkan nanti kami sharekan ke ini aja ya, ke pegawaian, administrasi kepegawaian nanti bisa di-share di jurusan gitu ya. Terus kalau membutuhkan juga tentang rubriknya juga kami sharekan juga, gitu aja ya, supaya mengingatkan lagi gitu aja. Gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang luar biasa. Saya kiri sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para asesor kita pagi hari ini. Terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan Bapak-Bapak. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga apa yang telah disampaikan bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi terkait PKD. Bagi yang mungkin masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi rekan-rekan administrasi kepegawaian jurusan, atau mungkin bisa ke saya atau ke Pak Erik. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Ya, nanti ditunjang di Senat ya Bapak.